catatan kecil. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sekarang sudah hampir jam 4, kita mempunyai waktu sekitar 1 jam lagi untuk memperkaya dan pendalaman pada diskusi siang hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada penanggap pertama dari Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Pendanaan Bapenas dalam hal ini yang diwakili, karena Ibu Direktur tidak bisa hadir ya, diwakili oleh Ibu Rosi. Kemudian juga ada Pak Ahmad dan juga Pak Taufik. Untuk pertama, silakan kepada Ibu Rosi yang mewakili kalau nggak salah. Terima kasih Pak Sudira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Ibu Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang sedianya hadir, tapi beliau ternyata kurang sehat. Yang kedua, ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Direktur Otda yang telah menyelenggarakan acara serial diskusi dalam upaya melakukan redesign TKDD yang hari ini temanya adalah DBH. Lalu ketiga, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan para narasumber yang dimulai dari isu lalu konsep DBH dalam revisi Undang-Undang 33, peran dan pemanfaatan DBH, Provinsi Kaltim, serta konsep DBH dalam keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita akan melakukan desain, tentunya kita harus melakukan evaluasi terhadap DBH. Diharapkan tentunya pemanfaatannya sebagai stimulus pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan perekonomian daerah penghasil. Nah, kalau kita melakukan evaluasi, maka sebelumnya kita harus juga melihat indikator, misalkan seperti bagaimana kondisi ketimpangan antara pusat dan daerah, dan juga bagaimana kesejahteraan masyarakat daerah, seperti misalkan dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, ketimpangan, dan mungkin indeks Gini. Kalau dari sisi besaran, DBH dapat dikatakan sangat tergantung dari sisi perekonomian dan harga komoditas. Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, DBH ada pada kisaran 12 sampai 13% dari total TKDD. Tadi juga sudah disampaikan di awal. Nah, tujuan DBH untuk mengurangi ketimpangan vertikal ini disampaikan. Nah, namun ternyata pola bagi hasil tersebut ini dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horizontal. Di sini dapat dilihat bahwa kalau kita lihat tadi menanggapi Pak Adianto terkait transmisi DBH terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat bahwa daerah dengan DBH tinggi seperti misalkan Riau dan Papua Barat ternyata pertumbuhan ekonomi itu rendah. Nah, hal ini tentunya menjadi poin sendiri apabila nanti melakukan redesign, apakah memang betul ini DBH telah mencapai dari sisi tujuannya. Lalu kemudian kajian Bapenas memperkuat data tersebut, bahwa di sini menunjukkan bahwa DBH ini betul mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga cenderung meningkatkan ketimpangan antar daerah, di mana dari hasil kajian yang dilakukan oleh kami, itu 1% DBH itu ternyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,27%, namun juga sekaligus meningkatkan indeks Williamson sebesar 0,0061 poin. Selanjutnya kalau kita lihat lagi dari silpa di sini, kita lihat bahwa ternyata silpa provinsi itu jauh lebih besar dari silpa pemerintah pusat. Nah, ini mungkin nanti kami ingin tanyakan ke Bu Riatu nih, ini fenomena apa ini yang terjadi? Nah, karena apa? Karena kalau kembali terhadap sisi capaian kesejahteraan,
maka dapat dikatakan memang ini kurang berhasil ya, karena lagi. Nah, dari situ kita sebetulnya bisa melihat bahwa tadi sependapat bahwa dari DBH ini sebetulnya muncul permasalahan. Yang pertama adalah terkait dari sisi pengalokasian, lalu juga dari sisi pemanfaatan, dan dari sisi penyaluran. Dari sisi pemerintah daerah, tentunya masalah DBH ini umumnya terkait besaran DBH yang dianggap masih kurang mencukupi yang disebabkan dari proses perhitungan pada pemerintah pusat yang dianggap masih belum transparan. Tadi Bapak Kepala Bapeda Kaltim point out terkait hal ini, begitu juga Bu Uriatu bahwa sebetulnya transparansi itu harus berbentuk atau bersifat regulasi, bukan pengalokasian DBH. Nah, di sini dari besaran secara nasional memang tadi sudah disampaikan belum mencukupi, dan dari sisi alokasi atau perhitungannya itu kurang transparan. Nah, kedua dari sisi formulasi alokasinya, porsi pembagian DBH ini juga dirasa persentasenya kurang menguntungkan daerah penghasil. Nah, paparan tadi Bu Riyatu memperlihatkan bahwa hanya 6 provinsi yang mendapat DBH di atas triliun. Apakah Ibu hal ini bisa dikatakan bahwa sebetulnya daerah penghasil itu sudah mendapatkan sesuai proporsinya atau bagaimana? Kalau dilihat dari DBH pajak, di sini kecenderungan perusahaan itu mendaftarkan perusahaan itu kan di kantor pusat. Nah, kantor pusat di Jakarta, maka alokasi DBH di Jakarta ini bisa kita lihat sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat kembali dari pemanfaatan DBH di daerah, tadi juga Bapak Kepala Bapeda Kaltim sudah menyampaikan bahwa proporsi belanja di daerah itu sangat didominasi oleh belanja apa? Kita lihat bahwa belanja birokrasi itu sangat mendominasi. Nah, kita lihat lagi dari sisi tren silpa, daerah itu cenderung meningkat. Ini menunjukkan sebetulnya belum optimalnya kebijakan penggunaan anggaran. Nah, tentunya di sini pemerintah terus berusaha agar DBH ini optimal. Salah satunya itu tadi dengan mengarahkan DTU buku sebesar 25%. Nah, dari sisi penyaluran tadi Pak Adianto mengatakan memang terdapat ini masalah yang terjadi nampaknya ini seperti masalah yang selalu ada, kurang bayar dan lebih dalam DBH. Nah, ini karena memang kami paham bahwa ini tergantung dari penerimaan negara, namun demikian tentunya kita harus mencari kebijakan yang paling tidak apakah bisa tidak memakai data historis, misalkan separuhnya itu adalah sudah pasti, sehingga daerah ini lebih bisa untuk merencanakan secara baik program-program atau kegiatannya. Nah, melihat berbagai isu tersebut, maka di sini ada beberapa hal memang yang perlu diperbaiki. Kita tentunya mengacu kepada redesign DBH yang ada dalam arahan RPJMN. Yang pertama di sini porsi pembagian besaran DBH ini tidak adil, tidak transparan. Nah, ini tentunya terkait dengan bagaimana meningkatkan tata kelola dana bagi hasil. Lalu yang kedua, menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah. Di sini perlunya bahwa DBH ini tadi sudah disampaikan harus dilakukan sebuah kebijakan, misalkan menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar atau lebih bayar. Yang ketiga juga kita lihat ini dari sisi formulasi perhitungan. Apakah mungkin di sini mungkin tidak untuk melakukan semacam penguatan opsen di sini agar masing-masing daerah itu mendapatkan sesuai potensinya, sekaligus juga di sini kan bisa membantu database pusat.
Nah, terkait bagaimana opsennya, mungkin kita tidak menambahkan lagi, tetapi bagaimana mungkin menambah persentase pungutan, yakni dengan memberikan sebagian kecil pungutan itu ke daerah. Lalu juga Bu, mohon agak dipercepat ya Bu. Ya, ini sedikit lagi perlunya pengalihan pajak yang bersifat lokal. Nah, di sini bagaimana harusnya penyerahan pengelolaan PBBP 3 menjadi pajak daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon tanggapan nanti dari para pemapar terkait tadi yang